$100 atau $20.000. Dua penumpang, satu langit, tapi pengalaman berbeda. Temukan perbedaannya di episode The Infographics Show hari ini. Tom berlari di bandara mencari terminal Spirit. Dia tak menyangka harus terbang ke Chicago hari ini karena sepupunya tiba-tiba menikah. Rekening banknya buruk bulan ini, hadiah pernikahan hampir menghabiskan uangnya. Jadi dia harus mencari penerbangan termurah. Untungnya, Spirit Airlines memberikan solusi, menjanjikan tiket dari Newark ke Chicago dengan harga kurang dari $100 per orang, sangat murah, sampai-sampai terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan, mungkin memang begitu adanya. Dia hanya akan berada di sana selama 2 hari, jadi dia membawa barang sedikit, memasukkan semua yang dibutuhkan ke dalam satu tas kabin yang agak besar. Setidaknya dia tidak perlu menitipkan bagasi. Pemesanan dalam waktu singkat tidak memberinya banyak pilihan, jadi dia siap menerima apapun yang bisa didapat. Setidaknya, Spirit akan membawanya ke sana dengan cepat dan mudah, dan semoga tepat waktu. Tapi saat dia mendekati terminal, dia mendapat kejutan tidak menyenangkan pertama, tanda penundaan tepat di atas penerbangannya. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang antrean untuk melewati TSA. Simon tidak terburu-buru. Dia ke Abu Dhabi untuk urusan bisnis, ditugaskan, bosnya menutup kesepakatan dengan klien penting. Itu artinya terbang dengan Etihad Airways, maskapai mewah dunia, langsung dari John F. Kennedy New York ke Abu Dhabi. Simon akan merasakan kehidupan mewah. Kliennya pasti menyukai calon rekan bisnisnya karena dia akan terbang di kelas 1. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Biasanya tiket sekali jalan bisa sampai $20.000, tapi itu bukan uang Simon. Tentu saja ada beberapa penyeimbang. Siapapun dan kemanapun tujuannya, semua tetap melewati pemeriksaan keamanan. Tom pun harus antre bersama pelancong lain, baik pemula maupun yang berpengalaman. Dia menjalani rutinitas biasa, mengosongkan saku, melepas sepatu, dan memindai bagasinya. Akhirnya dia bisa mengambil kembali barang-barangnya dan menuju ke gerbang. Dia akan menunggu lama. Penerbangan kini terlambat 2 jam, tapi ia masih punya waktu cukup untuk menghadiri pernikahan. Hidup mewah memang ada keuntungannya. Setiap orang wajib pemeriksaan keamanan, namun caranya bisa berbeda. Etihad punya jalur keamanan khusus di sebagian besar pusat utamanya. Penumpang kelas 1 bisa melewati keramaian dan tas mereka diperiksa dengan mudah. Simon merasa tim keamanan lebih ramah saat membimbingnya melewati detektor logam, meski pengalaman TSA tetap tidak menyenangkan. Karyawan bisa tahu jika Anda penumpang kelas atas dan mungkin memberi perlakuan khusus bahkan sebelum ke gerbang. Ini baru awal perbedaannya. Untungnya, penerbangan Tom hanya tertunda, bukan dibatalkan, sehingga ia bisa menjelajahi terminal. Spirit beroperasi dari terminal besar bersama beberapa maskapai lain. Semua orang bisa mengakses banyak toko, makanan cepat saji, dan restoran. Namun, semuanya dijual dengan harga bandara yang bisa membuat pengeluaran cepat membengkak. Dia memutuskan untuk melewatkan burger seharga $25 dan memilih membeli bagel dan soda di tempat $8. Jika digabungkan, itu adalah penawaran yang relatif murah di tempat yang penuh dengan penonton seperti ini. Namun Simon tetap tidak berhemat. Ia langsung menuju lounge Etihad Airways di terminal keberangkatan internasional, melewati restoran-restoran. Tersedia banyak ruang pribadi untuk bersantai, bekerja, atau menikmati makanan dan minuman gratis. Ada juga restoran layanan penuh dengan berbagai masakan internasional. Dan, luar biasanya, semuanya gratis atau setidaknya sudah termasuk dalam harga tiket kelas 1 yang mahal. Ini tempat yang bagus untuk menunggu, sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh Tom. Penumpang Spirit Airlines dengan tiket $100 bisa memilih menunggu di dekat gerbang atau berkeliling hingga dipanggil. Tom tidak punya kursi tetap, jadi dia tetap di tempat dan mencari hiburan dekat gerbang. Wanita muda di sampingnya bermain ponsel, sementara Tom mendengar drama kisah cinta gagal saudara perempuannya. Sementara itu, seorang anak berusia 6 tahun yang hiperaktif di sisi lain baru saja menemukan betapa menyenangkannya mengucapkan kata kentut. Tapi kejutan yang tidak menyenangkan baru saja dimulai. Setelah lama menunggu, kelompok Tom akhirnya dipanggil naik pesawat. Petugas tiket memintanya mengukur tas duffel, dan tas itu ternyata melebihi batas barang pribadi sehingga menjadi bagasi kabin. Tom diberitahu ada biaya tambahan tanpa pilihan lain.
Ia setuju dan biaya itu membuat tiket $100 jadi jauh lebih mahal. Ini akan jadi hal biasa. Keluhan umum tentang Spirit adalah banyak biaya tambahan, tapi Simon jelas tidak khawatir soal itu. Sebelum Simon tiba di gerbang keberangkatan, petugas maskapai sudah menawarkan mengambil dan memeriksa kopernya. Etihad dikenal atas perhatian pada bagasi, khususnya bagi penumpang kelas 1. Simon tetap membawa tas kabin dan tas kerja, dengan ruang penyimpanan cukup di pesawat. Dia tidak akan ke kursinya, tapi ke suite-nya. Salah satu kejutan terbesar kelas 1 Etihad Airways adalah penumpang elit. Mereka tinggal di tempat yang mirip apartemen kecil selama penerbangan. Simon akan segera terbiasa. Ia melihat kabin krem elegan dengan kursi berlengan, bangku, dan tirai jendela yang bisa diatur. Bangku dapat diperluas jadi tempat tidur. Ruangan ini memiliki kotak penyimpanan, laci, dan minibar dengan berbagai minuman. Simon akan bersantai, bekerja, makan, dan tidur di sini selama 14 jam ke depan. Tom hanya bisa memimpikannya. Tom tidak membayar apapun untuk kursinya di pesawat ini, jadi dia harus menerima sistem yang ada. Untungnya, sebagian besar penumpang lain juga tidak membayar biaya tambahan untuk memilih kursi. Jadi ada kemungkinan Tom pada akhirnya mendapatkan kursi lorong di dekat belakang, yang berarti setidaknya dia akan mudah mengakses toilet. Dia duduk, lalu ditemani pria besar yang langsung mengajaknya bicara soal pejabat di Washington. 3 jam ke depan tampaknya akan terasa lama. Bagel itu sebenarnya tidak terlalu mengenyangkan Tom, jadi dia menantikan sesuatu untuk dimakan di pesawat. Dia sudah pasrah dengan kenyataan bahwa dia harus membayar untuk itu, seperti halnya semua hal lain di maskapai ini. Sebagian besar penumpang tidak mendapat makanan atau minuman gratis, kecuali frequent flyer dan penumpang berstatus tinggi. Bahkan setengah gelas soda atau kue kemasan pun tidak diberikan. Kereta makanan akan lewat menawarkan camilan, tapi satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan pembayaran non-tunai. Tom menyerah dan memesan sekaleng Sprite serta sebungkus pretzel. Dia tak peduli harganya, itu urusan Tom besok. Harga camilan bukan perhatian utama Simon. Simon sudah 1 jam di kelas 1 dan masih menemukan fasilitas baru. Ada paket gratis berisi produk perawatan kulit, kaos kaki, pasta gigi, dengan kantong desain Armani. Dia juga mendapat piyama dan sandal gratis. Dia sibuk mengetik di laptop di atas ottoman saat staf mendekat memberitahu waktunya makan siang. Makanan pesawat kali ini berbeda dari biasanya yang sering jadi bahan lelucon. Ini pengalaman setara Michelin. Makan siang dimulai dengan pilihan pastry gurih, diikuti dengan hidangan kaviar, 1 kaleng kecil kaviar sturgeon lengkap dengan pelengkap klasiknya. Kemudian disajikan sup, sorbet pembersih mulut, dan nasi peel-off gurih bertoping daging domba. Setelah itu ada hidangan penutup yang kompleks, kue coklat yang disajikan bersama pistachio, krim, dan buah segar. Semua ini berpadu menjadi salah satu hidangan paling mewah yang pernah dinikmati Simon. Ini baru babak pertama, kenikmatan baru dimulai. Bagi Tom, penerbangan 3 jam terasa membosankan dengan kursi sempit dan tanpa ruang kaki. Dan dia adalah pria yang tinggi, jadi dia selalu membenturkan kepalanya setiap kali berdiri, yang terjadi lebih sering dari yang dia inginkan. Setelah melihat temannya sering ke kamar mandi, kaleng soda itu mulai terasa di kandung kemihnya, jadi ia pun memberanikan diri menghadapi horor toilet pesawat. Baunya tidak enak, jadi dia bersandar di dinding saat buang air kecil, berharap tidak ada tumpahan, setidaknya toiletnya bisa disiram. Di penerbangan Etihad, Simon mendapat kejutan saat menuju kamar mandi. Setiap kabin kelas 1 memiliki 2 kamar mandi pribadi, 1 untuk toilet dan 1 lagi untuk shower. Menawarkan akses 30 menit dan 5 menit air mengalir untuk cepat menyegarkan diri. Air bisa dinyalakan atau dimatikan sesuka hati, namun Simon tak ingin membuat orang lain menunggu. Bahkan Etihad juga tetap berisiko mengalami turbulensi. Dia bolak-balik dari pancuran air panas ke televisi layar datar untuk hiburan sebelum makan malam. Sementara Tom berusaha tetap waras. Pilihan hiburan terbatas di penerbangan Spirit
Tidak ada layar di sandaran kursi untuk menonton televisi atau film. Penerbangan ini memang memiliki Wi-Fi meskipun tidak terlalu andal. Karena penerbangan singkat, Tom tak repot mengunduh episode untuk mode pesawat. Untungnya, Wi-Fi membantunya tetap memantau email tentang sepupunya. Panik karena gaun impian belum didapat dalam beberapa hari, setidaknya obrolan grup menghibur. Makan malam untuk Tom akan dilakukan setelah mendarat, tapi tidak untuk Simon. Penerbangan panjang Etihad terasa singkat dan tiba-tiba waktunya makan malam. Makan malam ini bahkan lebih luar biasa dari makan siang tadi. Hidangannya berupa filet mignon dengan kentang goreng tebal yang ditata indah, tomat pelengkap, dan sekotak coklat sebagai penutup. Di Timur Tengah, makan siang biasanya adalah makanan utama, sehingga hidangan pembuka sangat mewah. Kali ini, meski pilihannya lebih sedikit, rasanya tetap mewah. Sekarang saatnya tidur. Simon melipat bangku jadi tempat tidur nyaman dan mengeluarkan selimut desainer dari suite ini. Dia belum mengantuk. Dia biasanya sulit tidur di pesawat, tapi ini penerbangan paling menarik baginya. Setelah menonton beberapa episode komedi favorit, dia akhirnya tertidur. Bagi Tom, kesempatan untuk tidur semakin kecil setiap menitnya. Dia sudah bangun jam 5 pagi untuk buru-buru ke bandara, tapi sekarang dia sama sekali belum bisa memejamkan mata. Anak 3 baris di depan terus berteriak soal skibidi toilet. Pramugari bergosip di belakang, setiap turbulensi membuat tidur terasa mustahil. Lampu sabuk pengaman menyala, pilot mengumumkan segera turun. Teman duduknya kembali berkomentar tidak pantas tentang Chicago. Dan kemudian, bagian paling menegangkan dari penerbangan dimulai, yaitu saat turun dari pesawat, tapi rasanya seperti berada di Thunderdome. Saat pesawat Spirit Airlines mendarat, semua penumpang langsung berdiri dan mengambil tas. Tom, seperti penumpang belakang lainnya, hanya bisa menunggu orang di depannya. Sebagian besar kesulitan menarik koper kabin dari locker. Keluar ke kota berangin akan memakan waktu, dan beberapa hari lagi dia harus melakukannya lagi. Pengalamannya terasa berbeda hingga akhir. Simon diberitahu suara bip bahwa pesawat akan segera mendarat. Seorang pramugari kelas 1 menyambutnya dan menanyakan kebutuhannya. Dia diberi banyak waktu untuk mengambil semua yang dia butuhkan dari kamarnya, baik barang-barang pribadinya maupun banyak sekali barang-barang hadiah yang dia dapatkan. Semua itu didapatkan dari perjalanan seumur hidup ini. Bagaimanapun juga, ketika Anda berada di Abu Dhabi sebagai tamu bisnis, Anda menjalani kehidupan mewah dan itu sudah dimulai jauh sebelum Anda mendarat. Karena baik Anda terbang dengan kemewahan maupun dengan fasilitas seadanya, kedua maskapai memberikan apa yang Anda bayar, setidaknya sebagian besar waktu. Karena $100 itu mungkin terasa seperti penerbangan murah, tapi kemungkinan besar pada akhirnya tidak akan benar-benar hanya seharga $100. Silakan cek sekarang. Melakukan ini di bandara bisa membuat Anda dipenjara, jadi lebih baik klik video ini.